Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel kami, Hasata, Hasanah Semesta untuk semua. Sahabat Hasata yang budiman, berdasarkan sumber sejarah, tidak ada yang menyatakan siapa dan bagaimana awal kehidupan Gajah Mada. Dia diceritakan sebagai orang biasa yang cakap dan beruntung, hingga diserai amanah sebagai Mahapatih Majapahit. Gajah Mada menjadi orang yang dikagumi berdasarkan sumbangsi besarnya dalam menundukkan wilayah Nusantara di bawah panji-panji kebesaran Majapahit. Sebelum kita lanjutkan, mohon sobat semuanya untuk subscribe terhadap channel kami agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Dalam serat Pararaton disebutkan bahwa Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit, memiliki 12 abdi setia yang mengiringinya dalam pengungsian ke Sangenep atau Sumenep sewaktu dikejar oleh pasukan Jayagatwang dari kerajaan Kadiri. Dikisahkan bahwa salah satu pengiring Raden Wijaya bernama Gajah Pagon terluka karena terkena tombak di pahanya ketika berperang melawan pasukan Kadiri. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk singgah di desa Pandaan, yang kemudian disambut oleh kepala desa yang bernama Macan Kuping. Akibat luka yang dideritanya, Gajah Pagon selanjutnya menetap di desa tersebut dan kemudian menggantikan posisi Macan Kuping sebagai kepala desa sekaligus menikahi anaknya. Dari perkawinan dengan anak kepala desa Pandaan itu, terlahirlah anak lelaki yang tumbuh gagah perkasa yang diberi nama Gajah Mada. Sebagai pembesar Majapahit pada tahun 1351 Masehi, Gajah Mada juga mendirikan bangunan suci atau Caitya untuk menghormati Kertanegara Sang Raja Singhasari. Menurut arkeolog Agus Aris Munandar, berdasarkan data prasasti, karya sastra, dan tinggalan arkeologis, ada dua alasan mengapa Gajah Mada memuliakan Kertanegara hingga mendirikan candi baginya. Yang pertama adalah Gajah Mada mencari legitimasi untuk membuktikan Sumpah Palapa. Dia berupaya keras agar wilayah Nusantara mengakui kejayaan Majapahit. Kedua, dalam masa Jawa kuno, candi atau Caitya pendarmaan tokoh selalu dibangun oleh kerabat atau keturunan langsung tokoh tersebut, seperti Candi Sumberjati bagi Raden Wijaya dibangun tahun 1321 pada masa Jaya Negara, dan Candi Bayalango bagi Raja Patni Gayatri dibangun tahun 1362 oleh cucunya Hayam Wuruk. Sementara itu, Gajah Pagon juga dituliskan secara khusus dalam kitab Pararaton, dan Raden Wijaya pun sangat mengkhawatirkan keselamatannya. Atas dasar itu, sangat mungkin bahwa Gajah Pagon merupakan anak dari salah satu selir Kertanegara. Dengan demikian, tidak mengherankan bahwa mengapa Gajah Mada sangat menghormati Kertanegara, karena
Raja Singasari tersebut adalah kakeknya sendiri. Bahkan konsepsi Cakrawala Mandala Dwipantara atau Kepulauan Nusantara dari konsep yang berasal dari Kertanegara mungkin menginspirasi dan mendorong Gajah Mada dalam mencetuskan Sumpah Palapa. Nama Gajah Mada muncul ketika menjabat sebagai bekel atau kepala pasukan Bayangkara, pasukan pengawal raja pada masa pemerintahan Prabu Jayanegara tahun 1309 sampai 1328. Pada masa itu, Gajah Mada berhasil menyelamatkan Prabu Jayanegara serta berhasil memadamkan api pemberontakan yang dilakukan oleh Rakuti. Atas jasa besarnya itu, negara Kertagama menyebutkan bahwa pada tahun 1319 Masehi, Jayanegara mengangkatnya menjadi Patih Kahuripan, salah satu daerah bawahan Majapahit. 2 tahun berselang, karir Gajah Mada pun kian moncer setelah dipercaya untuk menggantikan Arya Tilam yang telah mangkat sebagai Patih di Daha atau Kadiri. Pengangkatan ini membuat Gajah Mada masuk dalam jajaran elit pejabat istana Majapahit pada masa itu. Jabatan Mahapati Amangkubumi Wilwatikta pun seakan-akan tinggal menunggu waktu untuk diembannya, yang selanjutnya membuat Gajah Mada lebih leluasa mengibarkan panji-panji kejayaan di telatah Nusantara. Kerajaan Majapahit pun geger setelah Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Para petinggi kerajaan seperti Rakembar, Rabanyak, Jabung Terewes, dan Lembu Peteng merespon negatif apa yang diucapkan Sang Mahapati. Tindakan mereka membuat Gajah Mada sangat marah karena ditertawakan. Namun dengan tekad kuat dan kemampuan yang mumpuni, Mahapati Amangkubumi tersebut berhasil melaksanakan politik persatuan Nusantara itu dalam 21 tahun, yaitu antara tahun 1336 sampai 1357 Masehi. Bahkan dalam kitab Negara Kertagama Pupuh 13 dan 14, nama-nama negara yang disebutkan jauh lebih banyak daripada yang dinyatakan dalam Sumpah Palapa. Arya Tadah kala itu sudah bujur dan sering sakit-sakitan, berniat mengundurkan diri sebagai Mahapati Amangkubumi. Majapahit memerlukan seseorang yang lebih muda, cakap, dan cekatan untuk mendampingi sang Raja Putri Majapahit, Ratu Tribuana Tunggadewi. Ketika terjadi pemberontakan Sadeng dan Keta pada tahun 1331, Gajah Mada yang pada saat itu menjadi Patih di Daha atau Kadiri dibujuk Arya Tadah untuk menjadi Panglima Perang Majapahit, disertai janji untuk didukung sebagai Mahapati Majapahit. Namun alangkah kecewanya Gajah Mada setelah diketahui adanya punggawa Majapahit lain, yaitu
Rakembar telah mendahulinya berangkat ke Sadeng. Rakembar tentunya tidak bisa melewatkan kesempatannya agar dipertimbangkan sang ratu untuk menjadi Mahapati Amangkubumi sebagai pengganti Arya Tadah atau Empu Krewes. Guna menghindari sengketa tersebut, akhirnya Ratu Tribhuwana Tunggadewi berangkat sendiri memimpin penumpasan pemberontakan Sadeng. Namun, takdir pun takkan kemana. Jabatan Mahapati Amangkubumi tetaplah diemban oleh Gajah Mada, sedangkan Rakembar menjadi bekel atau koordinator mantra Araraman, kekuatan bersenjata pemukul musuh. Lamun Hus kalah Nusantara ingsun amukti alapa. Lamun kalah ing kurun ring seram Tanjung Pura ring haru ring Pahang Dompu ring Bali Sunda Palembang Tumasek Samono ingsun amukti palapa. Sumpah yang diucapkan Mahapati Gajah Mada sewaktu diadakan upacara pengangatannya sebagai Mahapati Amangkubumi pada tahun 1336 ini menimbulkan kegemparan balerung istana Majapahit. Para petinggi kerajaan seperti Rakembar, Rabanya, Jabung Trewes, dan Lembu Peteng kompak untuk menertawakannya. Arya Tadah, sang pejabat pendahulunya pun ikut mengejeknya. Gajah Mada yang tidak terima ditertawakan akhirnya menantang Rakembar dan kawan-kawannya dalam perkelahian di halaman istana. Gajah Mada menewaskan Rakembar. Begitu juga Rabanyak, Jabung Trewes, dan Lembu Peteng. Setelah menyisihkan rintangan di internal kerajaan Majapahit, Gajah Mada yang mendekatkan ambisinya menaklukkan Kepulauan Nusantara di bawah panji-panji kejayaan Majapahit. Dengan dibantu oleh pasukan dan armada laut yang kuat, akhirnya Gajah Mada berhasil menaklukkan Kepulauan Nusantara. Gajah Mada memulai kampanye penaklukannya dengan menggunakan pasukan laut ke daerah Swarnabumi atau Sumatera tahun 1339. Kemudian Pulau Bintan dilanjutkan pada tahun 1343 bersama dengan Aditya Warman berhasil menaklukkan Bedahulu, kerajaan di Bali. Menurut negara Kertagama, tidak kurang dari 98 kerajaan yang bernaung di bawah kekuasaan Majapahit. Pengaruh dan ekspansi Majapahit sampai pula ke negeri-negeri seberang dari Semenanjung Malaya atau sekarang Malaysia dan Brunei, Tumasik atau Singapura, serta sebagian Thailand dan Filipina. Pada masa kepatihan Gajah Mada ini, Majapahit mencapai masa kejayaan, terutama di era Prabu Hayam Wuruk yang berkuasa pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi, yang menghentikan ibundanya Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Menurut kitab Pararaton, tekad yang kuat dari Gajah Mada juga dipengaruhi oleh keinginannya untuk membendung pengaruh kerajaan-kerajaan
Asia Tenggara di Kepulauan Nusantara. Nusantara harusnya berada di bawah kuasa kerajaan yang ada di dalamnya, bukan dikuasai kerajaan lain yang ada di daratan Asia Tenggara. Kawasan ini juga dianggap memiliki nilai ekonomi tinggi, khususnya Laut Sumatera dan Semenanjung Malaya yang menjadi jalur perdagangan strategis. Penaklukan yang dilakukan Majapahit ini membuat dinasti Mongol yang agresif dalam ekspansinya kala itu meski berpikir ulang dalam menghadapi armada pasukan kerajaan Majapahit yang kesohor akan kemahadirajaan tentara lautnya. Dalam proses penyatuan Nusantara, Gajah Mada melalui Sumpah Palapa yang didengungkannya ada 2 daerah yang terlewatkan dari invasi Majapahit, yaitu Pulau Madura dan Kerajaan Sunda. Tatkala kesempatan ada di saat rombongan Kerajaan Sunda datang mengantarkan sang putri kerajaan, namun yang didapati bukanlah tanda penaklukan, melainkan tragedi memilukan yang memperburuk hubungan di antara kedua kerajaan. Peristiwa tragis di lapangan Bubat tersebut merupakan anti klimaks perjalanan Gajah Mada sebagai Mahapati sekaligus senjakala bagi era keemasan kerajaan Majapahit. Kalian tidak gentar. Kita bangsa Majapahit, bangsa yang besar, bangsa pemberani. Kita berani mati demi panji-panji gula kelapa. Kita berani mati demi kejayaan Majapahit. Meski secara geografis Pulau Madura dan Kerajaan Sunda sangat dekat dengan Majapahit, Gajah Mada tidak segera menaklukkan 2 daerah tersebut. Hal tersebut terkait dengan sejarah pendirian Majapahit sendiri yang kala itu Raden Wijaya, kakek Prabu Hayam Wuruk, dibantu oleh Arya Wiraraja, Adipati Songendep dari Pulau Madura. Sementara itu, Kerajaan Sunda memiliki posisi yang unik. Selain sebagai wilayah yang aman dan stabil dari perang, menurut prasasti Raja Sri Jaya Bupati dari abad 11 Masehi, prasasti yang berbahasa Jawa kuno di Sukabumi ini menyebutkan bahwa sebenarnya Raja-Raja Sunda adalah keturunan Sri Jaya Bupati, kerabat Erlangga, pendiri Kerajaan Kahuripan, sehingga sejatinya keturunan Raja-Raja Sunda masih terhitung kerabat dengan para penguasa di Jawa Timur. Sang Raja Majapahit, Hayam Wuruk, pun memperingatkan bahwa dia akan membiarkan patihnya itu memenuhi ambisinya menguasai wilayah-wilayah Nusantara, kecuali wilayah Kerajaan Sunda. Bagi Hayam Wuruk, kerajaan itu merupakan leluhurnya. Maka lewat perkawinan diharapkan pihaknya bisa mempererat ikatan dengan Kerajaan Sunda. Peristiwa Perang Bubat diawali dari niat Prabu Hayam Wuruk yang ingin memperistri putri Diah
Pitaloka Citra Resmi dari negeri Sunda. Konon ketertarikan Hayam Wuruk terhadap putri tersebut lantaran beredarnya sebuah lukisan sang putri di Majapahit yang dilukis secara diam-diam oleh seorang seniman yang bernama Sungging Prabangkara. Selain itu, Kerajaan Sunda juga merupakan wilayah yang belum ditaklukkan oleh Majapahit. Tentunya selain mengikat tali politik kekerabatan, bersatunya dua kerajaan ini membuat Kerajaan Majapahit tidak perlu susah-susah untuk menaklukkan melalui jalur militer yang menguras tenaga dan sumber daya yang besar. Akhirnya, utusan Majapahit pun dikirim ke Sunda untuk melamar sang putri pujaan. Raja Sunda, Prabu Lingga Buwana Wisesa pun menerima lamaran itu dengan penuh sukacita serta memberikan restunya dan bergegas ikut pergi mengantarkan putrinya ke Majapahit untuk dinikahkan dengan Hayam Wuruk. Menurut kitab Pararaton, pada tahun 1357, rombongan Kerajaan Sunda tiba di Majapahit setelah berlayar melalui Laut Jawa. Rombongan Kerajaan Sunda mendirikan pesanggrahan di lapangan Bubat di bagian utara Trowulan, ibu kota Kerajaan Majapahit. Mereka menantikan penjemputan dari pihak Majapahit serta upacara kerajaan yang pantas layaknya pernikahan agung kerajaan. Barang-barang dari Kerajaan Sunda pun diangkut oleh para prajurit Majapahit, kemudian ditempatkan di Bangsal Paseban, tempat upeti dari daerah taklukan. Perbuatan tersebut tidak bisa diterima oleh Kerajaan Sunda karena mereka bukanlah daerah jajahan Majapahit. Peristiwa itulah yang kemudian memantik ketegangan di antara dua kerajaan dan akhirnya terjadi kontak senjata di antara kedua kubu. Gajah Mada yang sedang mengadakan rapat persiapan penyambutan calon permaisuri kerajaannya menjadi panik karena diberitahu bahwa banyak orang Majapahit yang menjadi korbannya. Sang Mahapati yang sudah melepas egonya untuk tak menyempurnakan sumpah palapanya dengan menaklukkan Sunda, akhirnya terpaksa melakukan serangan dengan membawa bala tentaranya ke pesanggrahan Bubat. Peristiwa tersebut mengakibatkan gugurnya Raja Sunda beserta segenap kerabat dan pejabat kerajaan. Sang calon permaisuri Majapahit, Putri Dyah Pitaloka Citra Resmi, dengan hati berduka memilih melakukan bela pati, bunuh diri demi membela kehormatannya. Sebenarnya, ini ada apa lagi? Mana Gajah Mada? Atas tragedi yang terjadi di pesanggrahan Bubat tersebut, Gajah Mada menjadi orang yang paling dipersalahkan oleh para menteri dan pejabat Majapahit. Ia dianggap terlalu berani dan lancang dengan tidak mengindahkan keinginan dan perasaan sang raja Prabu Hayam Wuruk. Peristiwa yang penuh kemalangan ini pun menandai senjakalanya karir Gajah Mada. Di tengah tekanan di internal kerajaan, Gajah Mada, Mahapati terbesar kerajaan Majapahit, memilih mundur dari hiruk-pikuk persoalan kerajaan
dan kemudian menyepi di tanah perdikan Madakaripura yang kini terletak di Probolinggo, di Kabupaten Probolinggo yang jauh dari ibu kota Kerajaan Majapahit. Walaupun demikian, posisi Gajah Mada tidak tergantikan. Jabatan Mahapati Amangkubumi tetap diembannya sampai akhir hayatnya pada tahun 1364 Masehi. Demikian Sobat Hasata yang budiman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.